Mari kita buka Alkitab kita ke dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah ia dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Inilah firman Allah. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Panggilan Musa. Panggilan Musa. Dan ini adalah bagian dari buku ke-8 seri sejarah penebusan. Dan sebelum kita mulai, saya ingin meminta pertanyaan yang sederhana. Apa kamu percaya kepada Allah? Berapa banyak? Kamu percaya kalau Allah mendengarkan doamu? Kamu percaya kalau Allah melihat kamu di dalam penderitaan kamu? Kamu percaya kalau Allah melihat kamu pada saat kamu juga berdosa? Kamu percaya Allah lebih dari diri kamu sendiri? Saya harap jawaban kamu adalah benar, berdasarkan perbuatan kamu setiap hari. Saya pikir saat kamu menghitung, ini saya percaya pada diri saya, ini saya percaya pada Allah. Saat kamu dalam kehidupan sehari-hari kamu, timbangan ini kanan kiri. Saya percaya pada diri saya percaya pada Allah, saya tidak percaya pada Allah. Tapi kamu tahu 50% bekerja, itu akan menentukan apakah kamu 1 poin ke sini, ini disebut kerendahan hati, 1 poin ke sebelah lawannya itu adalah kesombongan. Apa kamu percaya kepada Allah lebih banyak? Satu poin lebih banyak daripada diri kamu sendiri atau hal yang lain? Atau kamu percaya pada diri kamu sendiri 1 poin lebih banyak daripada kamu percaya pada Allah? Jadi mari kamu pikirkan pada saat kita memikirkan Musa. Allah bisa menggunakan Musa untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir karena Musa belajar untuk menjadi rendah hati. Dan ia tidak melakukannya sendiri. Allah membuat ia melaluinya. Tapi langkah pertama untuk mengajarkan dia menjadi rendah hati dan percaya kepada Allah adalah dengan membawa dia keluar dari Mesir dulu. Karena Musa keluar dari Mesir 40 tahun sebelum orang Israel, maka Allah bisa menggunakan Musa untuk membawa mereka keluar. Jadi, supaya kita bisa menginjil, kita juga harus diinjili dulu. Logika. Mesir adalah tanah Ham, dan kita sudah belajar ini minggu lalu. Dan Musa meninggalkan tanah itu 40 tahun sebelum bangsa Israel. Dan ketika Israel meninggalkan Mesir, baru mereka bisa mendapatkan panggilan itu. Jadi supaya kita bisa digunakan oleh Allah, kita juga harus belajar untuk meninggalkan Mesir. Jadi iman seperti apa yang dimiliki Musa yang bisa membawa dia meninggalkan tanah Ham? Tentu saja kita tahu cerita bagaimana ia dituduh mencoba menolong orang Israel. Ia membunuh orang Mesir. Ia dituduh oleh bangsa Mesir dan juga bangsa Israel pada akhirnya, dan ia kabur sebagai buronan. Jadi itu bagaimana ia pergi. Tapi bacaan hari di Ibrani pasal 11 berkata tentang imannya. Jadi yang pertama, ini adalah iman yang menolak. Jadi
Mari kita berdoa, semoga kamu dan saya juga memiliki iman yang menolak. Amin. Mari kita lihat di Ibrani pasal 11 ayat 24. Bacaan hari ini. Karena iman, maka Musa setelah ia dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Penekanan pada menolak disebut anak putri Firaun menunjukkan bahwa itu bukan posisi yang mudah untuk ditolak. Kamu pikirkan sesuatu yang kamu miliki yang kamu tidak bisa tolak. Makanan enak, kesenangan, kenyamanan, kemudahan, kecantikan. Kalau Musa tidak memiliki kemampuan untuk menolak Mesir dan istana dan title sebagai cucu dari Firaun, ia mungkin tidak bisa memiliki kesempatan untuk menjadi tangan Allah yang membawa bangsa Israel. Kalau ia menunggu sedikit lebih lama, ia bisa menjadi Firaun. Firaun itu adalah title untuk Raja Mesir. Ia bisa menjadi Firaun, pemimpin yang memimpin Mesir. Setidaknya kalau bukan nomor 1, setidaknya dia nomor 2 kan. Jadi bagaimana ia bisa menolak posisi seperti itu? Bagaimana ia bisa menolak? Misalnya saya nggak tahu apakah ini mudah untuk saya memberikan contoh seperti ini. Tapi misalnya kamu diberikan posisi disebut sebagai Perdana Menteri Singapura, apakah kamu akan menolaknya? Saya nggak bilang kalau Singapura adalah Mesir ya. Tapi sesuatu yang dihargai, yang tinggi, yang glorious, yang membuat orang-orang iri pada saat itu, tempat Firaun, tahta itu adalah kekuatan dunia ini. Tapi yang pertama, ia tahu bahwa itu bukan tempatnya yang sah. Ada hal yang diinginkan oleh dunia ini, misalnya uang. Ada tempat, title, atau hal-hal yang berbeda yang diinginkan oleh seluruh dunia. Dan mungkin itu yang kamu dan saya inginkan. Tapi kamu dan saya sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti di mana kita harus berada dan di mana kita tidak boleh berada. Di mana kita harus miliki apa yang tidak boleh kita miliki. Bahkan saya mau, walaupun seluruh dunia mau itu. Kita harus menyadari. Ia tahu, Musa tahu posisi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, ini adalah keturunan Ham yang memerintah keturunan Syem pada saat itu. Mesir memimpin Israel, itu adalah keturunan Ham yang memimpin keturunan Syem. Ada yang salah nggak di sana? Kenapa? Itu kebalikan dari apa yang Allah katakan kan? Allah berkata, Syem akan memerintah Ham. Jadi Musa tahu secara rohani ya, ini kebalik. Apakah kamu bisa pikirkan hal-hal terbalik di dunia ini berdasarkan firman Allah? Banyak hal yang terbalik. Saya nggak punya contoh di sini. Misalnya telepon saya, kebalik. Itu menjadi atas dari kebalik. Kamu ada di bawah. Musa tahu hal itu kebalik, dan untuk menjadi yang teratas dari posisi kebalik itu, ketika Allah menaruh sesuatu di tempat yang sebenarnya, kamu jadi paling bawah. Jadi mari kita miliki bijaksana itu, yang tua, yang muda, tua dan muda. Semoga kita memiliki kebijaksanaan itu. Walaupun seluruh dunia itu ingin hal ini saat ini, walaupun untuk sesuatu yang hebat, bukan berarti itu akan selalu berada di atas. Ketika Allah mengembalikan itu di tempatnya, di mana saya akan berada?
Musa menyadari kalau tempat ini di istana Firaun adalah posisi yang salah dan terbalik, dan dia datang untuk membenarkan tatanan itu. Yang kedua, Musa mengetahui panggilan perjanjian dari orang Ibrani, orang Israel. Allah memberikan kasih karunia untuk bisa dibesarkan, walaupun putri Firaun telah menemukannya dan membuat dia sebagai anaknya. Allah memberikan kasih karunia untuk ibu kandungnya sendiri, Yokebed, untuk membesarkan dia, dan pada saat ia membesarkan dia, ia mengajarkannya firman Allah, perjanjian Allah, fakta bahwa ia adalah anak dari Allah, anak iman. Jadi panggilan itu adalah pengenapan dari perjanjian Allah dan pelestarian benih dari firman. Semoga kamu dan saya juga bisa menyadari melalui firman kalau kamu dan saya adalah benih dari Allah, anak-anak Allah. Dan walaupun kamu percaya atau tidak, sekali lagi, mari saya tanyakan, apakah kamu percaya pada Allah? Kamu percaya kepada Allah? Dan apakah kamu percaya atau tidak? Apakah kamu melihat diri kamu sendiri dan berkata, saya setuju atau tidak setuju? Allah berkata, saya akan menggunakan kamu dengan cara untuk memenuhi kehendak saya. Amin. Apa kamu percaya pada hal itu? Walaupun dunia ini berkata kamu tidak bisa, kamu terlalu tua, kamu tidak pintar, kamu tidak punya apapun, tapi Allah berkata, saya akan menggunakan kamu. Kamu adalah anak saya. Amin. Jadi Musa tumbuh dan percaya kalau Allah akan menggunakan dia untuk melakukan pekerjaannya. Jadi dia dan hidupnya adalah bagian dari pekerjaan penebusan Allah. Ada banyak posisi lain yang bisa kita ambil di dunia ini. Pikirkan pilihan yang mungkin kamu bisa miliki. Kamu bisa ambil jalan lain di dalam hidup kamu. Kalau kita tidak datang ke gereja pada hari Minggu, kemana saya pergi? Kesempatan apa yang saya miliki? Uang sebanyak apa yang bisa saya dapatkan? Pekerjaan lebih baik apa yang bisa saya dapatkan? Kalau kita tidak perlu datang sampai ke sini pada hari Rabu malam, apa kesenangan atau istirahat yang bisa saya miliki, waktu bebas saya? Tapi kamu malah menjaga tempat ini. Kamu menjaga tempat kamu di hari Tuhan, bukan karena ini mudah, bukan karena ini menguntungkan, bukan karena kamu diakui karena hal itu, tapi karena kamu percaya kalau itu adalah tempat yang telah Allah tentukan untuk kamu. Itulah tempat yang sebenarnya untuk kamu. Jadi tidak peduli betapa baiknya posisi itu kelihatannya, seperti istana Firaun, kita harus belajar untuk menolak dan melangkah menjauh dari sana kalau itu bukan tempat yang diberikan kepada kita oleh Allah. Di dalam dunia, di rumah, ada posisi dan situasi di mana kita tidak boleh. Itu bukan tempat yang benar untuk kita. Kita harus belajar untuk bisa bangkit dan meninggalkan tempat itu. Yang kedua, kita menjawab pertanyaan, iman seperti apa yang dimiliki oleh Musa? Itu adalah iman yang memilih penderitaan daripada kesenangan dosa. Iman yang memilih penderitaan daripada kesenangan dosa. Ayat 25 dari bacaan hari ini, Ibrani pasal 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kata kesenangan itu berarti kenikmatan, kesenangan atau kesenangan jasmani. Musa bisa hidup menikmati kemewahan dan kesenangan Mesir dan kemuliaan Mesir. Tapi kesenangan dunia ini
itu adalah sementara. Mazmur pasal 90 ayat 6. Pada waktu pagi berkembang dan bertumbuh, pada petang lisut dan layu. Kesenangan dunia ini tidak akan bertahan selamanya. Apakah saya boleh bertanya pada kamu? Apakah ada orang yang pernah merasakan kesenangan melakukan pekerjaan Allah yang lebih menyenangkan daripada kesenangan dunia ini? Saya melihat beberapa anggukan. Saya melihat betapa wajah yang berkata, apa yang kamu katakan? Jadi mari kita dengarkan. Kalau kamu pernah merasakan melakukan kesenangan melakukan pekerjaan Allah, lebih menyenangkan, lebih menyenangkan daripada kesenangan dunia, berkatakanlah amin. Ini bukan dipaksa kan? Amin. Tidak peduli berapa suksesnya kamu di dunia ini, tubuh kita tuh seperti rumput yang begitu berumur 50 tahun mungkin bisa bersaksi untuk hal ini. Dan kemuliaan dunia ini seperti bunga rumput bermekaran di pagi hari namun dipotong di malam hari. Anak saya berkata, "Papa, kenapa kamu harus tidur begitu cepat sekarang? Kalau kamu udah berumur saya, kamu mungkin menyadari dan kamu bangun pagi hari walaupun kamu lelah." Itu bermekaran tapi begitu mudah. Jadi hidup kita di dunia ini, kamu bertanya pada seseorang yang berusia 100 tahun, dia akan berkata, hidup saya berlalu begitu cepat. Hidup akan berlalu. Dunia ini akan berlalu. Jadi kalau kita berpegang pada sesuatu yang sementara, sesuatu yang tidak bertahan, kita akan hilang seperti itu. Tapi kalau kita berpegang sesuatu yang kekal, yaitu firman Allah, saya percaya dan saya berdoa, kamu akan mempercayai firman Allah dan percaya kalau kamu juga akan bisa bertahan secara kekal dengannya. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Yohanes pasal 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Semakin lama kita hidup, semakin besar keinginan kita untuk percayakan hal ini. Mari kita tidak berpegang pada kesenangan dunia ini dan lenyap besok, karena kita juga akan menghilang atau lenyap bersama dengan ini. Ada di sini hari ini dan hilang besok, tapi mengejar pengharapan sukacita yang kekal. Ini mungkin kelihatan seperti, kayaknya nggak jelas, sesuatu yang mengawang-awang, seperti sesuatu yang mengawang-awang di udara, hal-hal kekekalan itu. Tapi semakin kita belajar firman, ini menjadi lebih konkret, sesuatu yang bisa dipegang. Ibrani pasal 11 ayat 37. Dalam bacaan hari ini, Musa memilih untuk menderita bersama umat Allah kan. Bukan berarti dihina-hina, tapi itu lebih artinya menderita sengsara bersama-sama. Itu seperti disiksa, hidup hampir mati, dianiaya. Jadi bukan kesulitan, tapi ini dianiaya atau disiksa. Ibrani pasal 11 ayat 37. Mereka dilempari, mereka digergaji, mereka dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dikatakan kalau Musa memilih untuk bersama dengan umatnya daripada mendapatkan kesenangan dari Mesir. Berapa banyak dari kamu yang akan setuju akan hal itu? Yang bisa berkata, ya saya akan bersama dengan dia. Apa kita siap untuk menderita? Apa kita siap? Apa kita memilih
penderitaan daripada kesenangan? Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Musa bisa hidup tanpa peduli dan menikmati kesenangan itu, dan ia tidak perlu bekerja untuk sepanjang hidupnya, tapi ia memiliki kehidupan mengembara padang gurun dan mengalami kesulitan. Kita setiap hari menolak kesulitan atau ketidaknyamanan. Kita mencari kenyamanan, kan? Kita nggak bisa, kita tidak bisa merasakan ketidaknyamanan sebelum kita tanpa kita menghindarinya atau mengkomplainkan. Tapi pada akhirnya Alkitab memperingati kita kalau orang-orang akan lebih mencari kesenangan daripada Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat 4. Berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang akan hidup sesuka hati, tidak mempedulikan firman Allah dan firman-Nya. Mereka fokus pada makan, minum, kawin atau dikawinkan sesuai dengan kesenangan mereka tanpa mempedulikan kehendak Allah. Yesus berkata itu di Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Tapi Nuh pada saat itu memilih penderitaan membangun bahtera daripada kesenangan dunia. Jadi kamu lihat, memilih kesengsaraan bukan hanya mencari kesengsaraan, tapi kesengsaraan yang datang sebagai hasil dari melakukan pekerjaan Allah. Menderita sebagai hasil mengambil sisi Allah. Penderitaan yang datang karena kita ingin mengikuti firman Allah. Mari saya tanyakan sekali lagi, apa kamu mencari penderitaan seperti itu daripada kesenangan dunia ini? Tubuh kita mungkin tidak ingin, tapi saya tahu iman kamu memimpin kamu untuk hal itu. Ini adalah kasih karunia Allah. Nuh, Abraham, Musa, Yakub, Ayub, siapa lagi? Pikirkan orang-orang beriman, Daniel, Yeskiel, Yesaya, dan seterusnya. Apa yang mereka lakukan? Satu hal, mereka memilih penderitaan dan bukannya kenyamanan dunia ini. Kenapa? Karena mereka ingin mengikuti firman Allah. Kenapa penderitaan untuk mereka yang mengikuti firman Allah? Itulah karena seluruh dunia menentangnya. Saya menantang kamu untuk berdoa dan berkati kamu dalam nama Tuhan kalau kamu akan memilih penderitaan seperti itu dan bukannya kesenangan dunia ini. Kenapa? Karena karena kesenangan dunia ini itu adalah yang membuat kita terikat pada dunia ini dan membawa kita ke laut. Di Wahyu pasal 12 berkata, terkutuklah mereka yang masih ada di dunia dan di laut, karena mereka penderitaan itu akan datang pada kamu, dan berkatilah mereka yang sudah ada di langit atau di surga. Penghakiman terakhir akan diberikan pada mereka yang ada di dunia ini, dan mereka yang tidak bisa melepaskan kesenangan dari dunia ini, maka akan bisa tetap berada di dunia ini. Yang ketiga, iman Musa menganggap penghinaan karena Kristus lebih besar daripada harta di Mesir. Sama seperti itu, ia memilih penderitaan daripada kesenangan Mesir. Ia menganggap penghinaan karena Kristus lebih besar daripada harta dari Mesir. Itu di ayat 26. Ibrani pasal 11 ayat 26.
Kalau Musa tetap menjadi anak putri Firaun, ia akan menjadi sangat-sangat kaya. Pangeran dari kerajaan paling berkuasa pada zamannya. Tapi kekayaan dunia ini, Musa, kata penghinaan berarti celaan, ejekan, atau aib. Musa dicemooh dan dihina-hina bukan hanya oleh orang Mesir, tapi juga orang Israel yang ia coba bantu. Itu sebabnya ia kabur. Mereka mungkin memanggil dia pengecut, buronan, pengkhianat, pembunuh, pengkhianat bangsanya sendiri. Tapi penulis kitab Ibrani menyebut hal ini sebagai penghinaan karena Kristus. Jadi pada waktu Musa dan waktu Kristus berapa lama bedanya? Sekitar 1400-1500 tahun kan. Jadi bagaimana mungkin ia bisa merasakan penghinaan karena Kristus walaupun ia 1500 tahun sebelum kedatangan Kristus? Karena apa yang Musa lakukan, walaupun dia tahu atau tidak, diusir ke padang gurun Midian selama 40 tahun untuk menyelamatkan bangsa Israel. Allah menggunakan dia untuk melambangkan Yesus Kristus. Allah menggunakan dia untuk menunjukkan pada kita apa yang Yesus akan lakukan ketika ia datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita dari dunia yang penuh dosa ini. Penderitaan, penghinaan yang ia terima dan ia lalui, Yesus juga akan melaluinya. Jadi ketika Musa keluar dari istana Firaun, ia berjalan ke dalam penyelenggaraan penebusan Allah. Apakah kapan kamu berjalan menuju penyelenggaraan penebusan Allah? Harus ada ketetapan hati. Untuk Musa itu mungkin adalah ketetapan dia yang sangat besar, perubahan yang sangat besar. Ia harus meninggalkan keluarganya, ia harus meninggalkan rumahnya, ia harus meninggalkan, bukan hanya itu, ia tahu bahaya yang mengikuti dia. Ia meninggalkan istana dan membantu Israel. Ia tahu akan hal itu. Ia harus memberikan hidupnya untuk hal ini. Tapi ia memilih dan ia meninggalkan istana Firaun. Jadi ketika kamu memiliki pilihan, apa yang akan kamu lakukan? Saya berdoa semoga kamu memilih pilihan itu. Dan mereka memilih pilihan itu adalah mereka yang memilih untuk dibaptis. Kita belajar melalui kisah para rasul. Mereka yang percaya kepada Yesus dan memutuskan untuk berjalan bersama Kristus, mereka dibaptis dan mereka diurapi oleh Roh Kudus. Apakah kamu telah berjalan menuju sejarah penebusan Allah? Apa yang kamu lakukan di dalam sejarah penebusan Allah ini? Apa kamu melakukan perjalanannya? Atau kamu malah mengulur-ngulur waktu? Kita juga harus memiliki penghinaan karena Kristus pada hari ini. Kita bekerja, kita menderita, kita menderita untuk perjanjian Allah. Kita bukan bekerja tentang sesuatu yang fisik untuk kesalahan saya atau untuk tujuan saya sendiri. Tapi apakah kita melakukannya benar-benar untuk tujuannya? Hal yang menarik di sini, kebenarannya adalah pada saat kita
mengambil bagian dari penghinaan karena Kristus, itu dikatakan kekayaan lebih besar daripada harta Mesir. Dan saya berdoa kalau kamu dan saya bisa merasakan dan memiliki kekayaan lebih besar daripada harta Mesir. Amin. Apakah kita bisa berkata amin sebelum saya berkata amin? Saya benci dengan pendeta yang berkata amin di akhir setiap kalimat, dan saya menjadi salah satunya. Sekali lagi, apakah ini menakjubkan? Penghinaan karena Kristus itu ada harta yang lebih besar daripada harta Mesir atau harta dunia ini. Kamu percaya gak akan hal itu? Kamu gak bisa. Saya gak bisa. Bagaimana mungkin? Kita benci, kita gak suka penghinaan. Kita gak suka disebut buronan atau pengkhianat atau pengecut. Kita gak suka disebut orang yang gila Kristus, atau kita gak disebut. Itu sebabnya saya bahkan gak menggunakan kalung Kristus supaya orang gak tahu saya orang Kristen. Tapi Alkitab berkata, penghinaan karena Kristus itu adalah harta yang lebih besar daripada harta Mesir. Dan saya percaya waktu sudah datang ketika Allah akan menunjukkan pada kita kenapa hal itu penting. Kenapa penghinaan karena Kristus itu lebih besar daripada harta di dunia ini. Jadi saya berdoa kamu akan ada di sini untuk merasakannya dan menemukannya. Itu artinya kita juga harus memiliki penghinaan dari Kristus, atas Kristus. Allah akan memberikan harta di surga. Tapi beberapa orang mungkin berkata, apa bagusnya kalau hartanya itu hadiahnya itu di surga, upahnya di surga, kalau kita tidak bisa merasakan di sini? Karena kalau di surga setiap orang pasti akan merasakan upahnya kan, semuanya di tempat yang baik, jadi nggak ada perbedaannya. Bisa nggak saya merasakannya di sini? Surga bukan alam mimpi yang abstrak, itu lebih nyata dan substansial daripada dunia ini. Dunia ini akan segera lenyap. Kamu akan bersyukur ada upah yang ada di dalam kerajaan Allah. Tapi pada saat yang sama, Allah tidak meninggalkan kita dicuekin di dunia ini, tapi Allah akan menjaga kita. Itu sebabnya saya bertanya, apa kamu percaya kepada Allah? Allah tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Allah tidak akan membiarkan kamu dikucilkan. Amin. Sekali lagi saya mau mengakhiri kalimat saya dengan amin. Bahkan di dunia ini Allah akan memberikan pada kita, Allah akan menjaga kita. Dan kalau Allah kalau ingin kamu melakukan pekerjaan besar, Ia akan memberikan kamu berkat yang lebih besar. Kalau Allah ingin kamu bekerja untuknya lebih lama, Ia akan memberikan kesehatan untuk kamu dan hidup. Tapi kalau Ia memutuskan untuk membawa kita pergi ke dalam kerajaan surga, kita akhirnya bisa merasakan upah di sana. Itu adalah situasi yang win-win ya, menang-menang. Jadi Musa benar-benar percaya menanggung penghinaan karena Kristus itu adalah harta yang lebih besar di surga dan di dunia ini. Kamu tidak miskin. Kamu memiliki ayah yang sangat kaya, cuma Ia tidak memberikan kamu banyak hal, Pak. Kamu nggak lemah, kamu kuat. Amin. Jadi jangan khawatir, percaya padanya. Jadi hari ini setelah ibadah, setelah khotbah ini kita akan menyanyikan beberapa lagu,
Dan kita akan memiliki waktu untuk berdoa. Dan saya ingin kamu berdoa kepada Allah. Allah, saya percaya kepada kamu. Kalau kamu nggak bisa percaya, kamu doa seperti ini. Allah, saya ingin percaya kepada kamu. Jadi tolong bantu saya untuk percaya kepada kamu. Jadi kesimpulan, di mana saya? Apakah saya telah berjalan dalam sejarah penebusan, pekerjaan Allah, dunia Allah? Apakah saya berjalan dengan Allah? Apa yang telah saya tinggalkan? Apakah saya telah meninggalkan istana Firaun? Apakah saya telah melepaskan dunia ini? Melalui kerendahan hati, itu adalah kerendahan hati sejati adalah meninggalkan kemewahan, kenyamanan, kemudahan, harta Firaun, tapi menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Allah. Dalam padang gurun Musa melalui penderitaan. Tapi hatinya, kalau kamu bisa menghitung kedalaman hati seseorang, mungkin sukacita Musa di padang gurun lebih besar daripada sukacita dengan kesenangan di Mesir. Sama seperti kamu dan saya. Semoga kita bisa merasakan kedalaman sukacita yang tidak terucapkan dengan masuk ke dalam pekerjaan Allah dan firman Allah. Sukacita yang begitu dalam dan lebih intens daripada sukacita yang pernah saya rasakan di dunia ini. Itu rasanya seperti bukan apa-apa. Itu adalah sampel, itu adalah satu sukacita yang kalau kamu bisa rasakan, itu bukan, kamu tidak bisa jelaskan, tapi itu merasakan sukacita itu pada saat kamu datang kepada Kristus, atau kadang-kadang pada saat kamu berdoa atau beribadah atau membaca Alkitab, melakukan pekerjaan Allah, kamu merasakan kedamaian, dan pada saat yang sama sukacita itu. Ia berkata itu adalah cicipan, seperti cicipan Baskin Robbins, seperti apa surga itu. Dan ia berkata, seorang bertanya, kenapa kita tidak bisa memiliki cicipan yang lebih besar atau lebih lama? Ia berkata, dengan tubuh manusia kita seperti ini, kalau Allah memberikan kita kesenangan yang begitu besar, maka hati kita akan hancur. Tubuh kita tidak bisa merasakannya karena sukacita di surga itu begitu intens, begitu besar. Tubuh kita tidak bisa merasakannya. Jadi itu sebabnya kesenangan es krim Baskin Robbins itu dibuat untuk tubuh kita yang akan diubah. Tubuh kita yang diubah ini bisa merasakannya tanpa hati yang hancur atau terbuka. Yang terakhir, mari kita baca 2 ayat dan di Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah akan memberikan upah kepada kita, bukan karena apa yang telah kita lakukan, tapi karena iman. Iman membuat kita untuk melakukan sesuatu. Dan dari mana iman itu datangnya? Iman itu diberikan pada kita dari Allah. Ayat 26, bacaan hari ini yang terakhir. Karena ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Itu oke untuk kamu dan saya untuk mencari upah itu. Amin. Percaya kalau Bapa kita siap untuk memberikan pada kita berkatnya. Lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Jadi, mari kita percayakan hal itu. Dan mari kita berhenti berkata, oh apakah saya harus melakukannya? Tidak. Mari kita percaya kepada Dia dan masuk ke dalam pekerjaannya, dalam kasihnya. Dan mari kita
berkata, saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kita untuk percaya kepadamu. Terima kasih karena sekali lagi membuktikan dirimu kepada kami. Kalau Engkau baik dan Engkau ada di sana dan Engkau setia. Bapa, kami ingin seperti Musa, hidup dan pergi dari istana Firaun dan masuk ke dalam sejarah penebusan-Mu. Bapa, tolong bantu kami untuk menemukan kedamaian sejati ini dan sukacita mengikuti Kamu. Walaupun dunia ini mungkin tidak setuju pada kami, mungkin dunia ini mungkin malah menganiaya kita, tolong percaya kami tempat perlindungan dari dirimu dan menemukan kepuasan dalam berjalan denganmu. Kami bersyukur atas kasih karunia Bapa, umatmu di sini dan mereka yang tidak ada di sini perlu dan mencari penghiburan darimu, mencari Engkau untuk memberikan penghiburan pada saat mereka mencarimu. Jadi kami percaya Engkau di sini untuk bersama dengan kami, menghibur kami dan memberkati kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin.